Halo semuanya, selamat siang. Kamu mau bikin PT? Nah, itu mantap tuh. Tapi jangan sampai kamu bikin kesalahan yang bisa bikin ribet sendiri ke depannya. Di video ini, saya akan bahas 5 kesalahan umum saat bikin PT dan tentu saja gimana cara menghindarinya. Kita langsung mulai aja ya. Jangan di skip biar nggak nyesel, oke? Nah, yang pertama itu salah pilih nama PT. Yap, ini yang paling sering kejadian. Kamu udah kepikiran nama keren, udah desain logo, pas dicek ternyata namanya udah dipakai orang. Nah, cara ngindarinnya gimana? Sebelum fix nama PT, cek dulu di AHU Online, website Kemenkumham, buat pastiin nama itu belum dipakai dan sesuai aturan. Ingat, nama PT itu gak boleh sama dengan PT lain. Dan juga yang kedua, gak boleh pakai singkatan sembarangan. Yang ketiga, harus punya 3 kata minimal. Contoh, PT Maju Sejahtera Mandiri dan lain sebagainya. Nah, kesalahan kedua adalah modal gak jelas. Sekarang bikin PT bisa tanpa modal besar, tapi banyak yang asal isi angka, gak sesuai sama kebutuhan bisnisnya. Dampaknya apa? Bisa bikin bingung saat buka rekening, bagi saham, atau ngurus pajak. Nah, cara ngindarinya adalah tentukan modal dengan logika. Yang pertama, sesuaikan kebutuhan operasional. Kedua, sesuaikan kesepakatan para pendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga, jangan terlalu kecil kalau bisnisnya itu mau serius. Misalnya, kamu mau jualan online, skalanya nasional. Masa modalnya cuma 1 juta? Kan kurang meyakinkan jadinya. Nah, begitu. Nah, kesalahan ketiga adalah asal bagi saham. Udah deh, bagi rata aja deh. Pasti ada teman kamu yang kayak gitu kan. Nah, itu kamu harus hati-hati. Asal bagi saham bisa bikin konflik di kemudian hari. Misalnya, satu orang merasa kerja lebih banyak, tapi sahamnya sama kayak nggak ngapa-ngapain. Nah, cara ngindarnya, diskusi terbuka. Nah, itu yang pertama tuh. Yang kedua, siapa yang setor modalnya berapa. Dan yang ketiga, siapa yang aktif kerja. Dan yang ketiga, yang keempat, siapa yang cuma jadi silent partner. Baru deh, tentuin pembagian saham secara adil dan logis. Dan pastikan semuanya tertulis jelas di akta pendirian ya. Lalu kesalahan keempat, gak tahu fungsi direksi dan komisaris. Banyak yang asal isi jabatan. Seperti ya udah deh, lo aja yang direktur, gue komisaris dan selesai. Nah, padahal jabatan ini punya fungsi hukum dan tanggung jawab masing-masing. Misal, direksi itu orang yang jalanin operasional perusahaan sehari-hari. Komisaris orang yang ngawasin jalannya perusahaan dan kasih masukan. Nah, cara menghindarinya adalah tentukan siapa yang cocok di posisi apa. Dan ingat, namanya ada di akta. Berarti dia bertanggung jawab di mata hukum dan jangan asal tunjuk ya. Kesalahan kelima adalah gak ngurus izin lain setelah PT jadi. Nah, ini juga banyak yang keliru nih. Udah bikin PT terus mikir, udah kelar dong bisa jualan. Nah, padahal bikin PT itu baru langkah awal. Kamu masih perlu yang namanya NIB, nomor induk berusaha. Terus kamu butuh yang namanya NPWP, perusahaan. Dan kalau bisnis kamu butuh izin khusus kayak F&B, ekspor hingga impor, klinik, dan lain-lain, ya itu harus diurus juga. Nah, lalu cara ngindarinnya gimana? Bikin checklist. Kamu bikin checklist PT, NIB, NPWP, izin teknis kalau ada. Nah,
kamu bikin checklist, semuanya itu harus kamu penuhi. Dan sekarang udah gampang kok, bisa lewat OSS atau Online Single Submission. So jangan malas cek ya. Terus ada yang ini kesalahan kecil nih, pakai jasa asal-asalan. Banyak yang pengen cepet, terus asal pilih biro jasa. Hasilnya apa? Namanya jadi nggak sesuai, akta nggak jelas, dokumen nggak lengkap. Nah, gitu. Cara ngindarinya gimana? Kalau pakai jasa, pastikan yang terpercaya, jelas legalitasnya, dan kasih laporan yang transparan. Atau kamu bisa urus sendiri kalau kamu mau belajar. Banyak kok tutorialnya dan layanan resmi yang bisa bantu. Contohnya ya Twittermu gitu. Baiklah, sampai ketemu di video 5 menitan selanjutnya. Semangat bikin bisnis legal dan semoga bisnis kamu makin sukses ya.